Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita sore hari ini, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, mempersembahkan pujian pengagungan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh Engkau Allah kekuatan dalam hidup kami. Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Biar sore hari ini kami mau datang menghampiri tahta kudus-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir. Kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Hadirat-Mu dicurahkan melawat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya ada sukacita yang luar biasa melimpah dalam hidup kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami sore hari ini. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau tinggikan Dia Allah yang besar, yang kita percaya hadir di tempat ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama.
memuliakan nama Yesus. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Biar satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua bersama serukan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari bersorak bagi nama-Nya, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya ajaib. Yes. Terima kasih Tuhan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama serukan. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya. Lebih lagi serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan kami. Haleluya. Sungguh kami bersyukur dan kami bersukacita karena kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang memerintah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau Allah yang selalu menjadi kekuatan kami, penolong kami. Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Oh,
digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Mari angkat tanganmu dan serukan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Kami percaya Tuhan, karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh ada di dalam ibadah. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami bersama-sama beribadah. Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Biar kami bersikap seperti seorang murid yang membuka hati pikiran kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang akan terus menumbuhkan kami menjadi umat-Mu yang semakin bijaksana Tuhan. Oleh sebab itu pakai hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itu adalah kunci untuk kita bisa hidup berkelimpahan. Maka kalau Bapak Ibu ingin berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu artinya hidup berkelimpahan, karena ini memang tujuan Tuhan Yesus datang seperti dikatakan dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Kuncinya apa? Hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, hidup dalam firman. Maka setiap kita umat Tuhan harus terus belajar firman, lalu mengerti firman, mempraktekkan firman, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, PA pada sore hari ini saya beri judul 7 kalimat doa yang mengubah hidup. Pada waktu saya mempersiapkan pendalam Alkitab, saya berdoa minta petunjuk Tuhan, dan saya merasa ada semacam impresi, dorongan yang kuat untuk kita sama-sama belajar tentang doa. Khususnya ada 7 kalimat doa yang luar biasa. Dan ini adalah
kalimat doa yang ada di dalam doa Bapa kami. Kita akan belajar seri pelajaran Alkitab tentang doa Bapa kami yang ada di dalam Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Biar kita akan membuka hati kita untuk belajar, bukan hanya sekedar mengerti, tapi betul-betul menjalankan apa yang menjadi kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Selama beberapa minggu saya mencoba untuk menggali, merenungkan, dan saya semakin diyakinkan bahwa doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat luar biasa, yang bukan hanya sekedar untuk kita sampaikan semacam ritual yang tiap kali kita sebut, kita hafalkan, tapi ini adalah doa yang membuat saudara dan saya seharusnya menjadi umat Tuhan yang terus berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Saya ingin menyampaikan semacam pendahuluan tentang bagaimana doa Bapa kami ini. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, doa Bapa kami ini telah bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Kalau dimulai dengan pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan dan sejak itu gereja terus melakukan. Jadi doa ini telah bertahan selama lebih 2000 tahun tanpa perubahan esensi. Tidak ada perubahan kalimatnya, selalu kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalimat-kalimat ini tidak pernah berubah. Sejak awal sampai sekarang, saudara-saudara. Dan ini menjadikan doa Bapa kami sebagai semacam jembatan yang menghubungkan orang Kristen dari berbagai abad, bahasa, dan budaya. Boleh dikatakan semua orang Kristen di dunia ini mengerti tentang apa itu doa Bapa kami. Sehingga kalau seseorang dia berkata, aku orang Kristen, pasti secara umum saudara-saudara, ia mengetahui dan pernah bahkan mungkin sering untuk mempraktekkan, melafalkan paling tidak doa Bapa kami. Memang Bapak Ibu, saudara-saudara, doa Bapa kami adalah doa yang paling banyak bisa dikatakan diucapkan di planet bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam dokumen Kristen awal yang berjudul Didache, kira-kira tahun 1000-an Masehi, pada waktu itu di dalamnya dicatat bahwa umat Kristen atau umat Tuhan itu diperintahkan bahkan untuk menaikkan doa Bapa kami ini sebanyak 3 kali sehari. Jadi bukan hanya kalau biasanya dalam ibadah-ibadah minggu, ya kan, beberapa atau banyak gereja mengajak, mari kita berdoa minimal seminggu sekali, Bapa kami di surga dan seterusnya. Di dalam Didache dokumen ini dicatat di situ pada waktu sekitar tahun 1000-an sebelumnya, orang Kristen itu didorong untuk menaikkan doa ini 3 kali sehari. Memang ini meniru seperti kebiasaan doa harian dari umat Yahudi. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, pada masa ini juga kalimat penutup yang sering disebut doksologi, yaitu karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, terus diucapkan, ditambahkan dalam ibadah-ibadah liturgi. Doa Bapa kami juga melampaui batas organisasi.
bukan hanya satu organisasi yang mempraktekkan dan melakukan secara rutin. Saya mencatat paling tidak misalnya seperti Katolik, Gereja Katolik Roma, selalu digunakan dalam setiap misa dan merupakan bagian inti dari doa rosario. Kemudian juga Protestan, kelompok Protestan juga dibacakan dalam kebaktian minggu, baik secara liturgis maupun spontan. Lalu di aliran ortodok juga, doa Bapa Kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari liturgi ilahi. Juga dalam Anglikan dan Lutheran, doa Bapa Kami memiliki tempat yang khusus dalam buku doa resmi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, di Indonesia sendiri itu dicatat dalam sejarah gereja, teks doa Bapa Kami itu memiliki sejarah dalam hal penerjemahan bahasa atau linguistik yang sangat panjang. Doa Bapa Kami telah tercatat di dalam sejarah gereja Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia paling tidak 15 kali sejak tahun 1629. Ini dicatat oleh A.C. Ruil, sehingga menjadikan salah satu teks bahasa Indonesia dengan variasi terjemahan terbanyak. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia, ada bahasa mungkin Batak, bahasa Sunda dan semacamnya. Ada paling tidak dicatat oleh A.C. Ruil, tokoh sejarah gereja, itu 15 kali sejak tahun 1629. Sehingga terjemahan yang terbanyak sepanjang sejarah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah doa Bapa Kami memiliki tempat yang luar biasa dalam kehidupan kekristenan? Tapi yang menjadi masalahnya adalah walaupun begitu banyak doa ini dinaikkan, diucapkan, dilafalkan, menjadi bagian dari ibadah, tapi yang menjadi pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama-sama adalah mengapa kita yang menyampaikan doa ini tidak pernah atau mungkin tidak berubah hidup kita. Ini sebuah yang juga menjadi alasan saya begitu terbeban dalam PA kali ini untuk mencoba mengupas, menggali, belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Mengapa doa Bapa Kami yang begitu luar biasa pengaruh dalam sejarah kekristenan, sejarah gereja dari awal, dan ini memang sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Tapi yang menjadi permasalahan yang perlu kita tanyakan, yang perlu kita pergumulkan adalah apakah dengan begitu banyaknya kita berdoa Bapa Kami, hidup kita sudah berubah atau tidak? Ini penting sekali, saudara-saudara. Penting sekali. Ada sebuah ungkapan yang saya munculkan yang mengatakan begini: 1 on ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Seolah-olah doa itu kurang penting dibandingkan dengan ketaatan. Karena di sini dikatakan 1 on itu kan sebuah berat yang tidak, apalagi dibandingkan 1 ton. Wah, 1 kilo aja sangat ringan dibandingkan 1 ton. Karena 1 kilo itu sama dengan 1/1000 ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. 1 on itu bagian dari 1 kilo. Jadi ungkapan ini menjelaskan seolah-olah doa itu memang tidak punya peran dibandingkan dengan namanya ketaatan. Tapi sebenarnya menurut saya, saudara-saudara, kalau kita nanti
Setelah kita belajar terutama dengan doa Bapa kami ini, kita akan belajar dan itu yang menjadi doa saya. Saya berdoa kepada Tuhan, tolong kami umat-Mu. Kami yang begitu melakukan doa Bapa kami. Sekian lama, kami betul-betul mendapatkan dampak manfaat yang luar biasa dari doa yang Tuhan ajarkan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya ungkapan ini tidak 100% tepat. Sebab kalau kita belajar dan salah satunya adalah doa Bapa kami ini. Doa yang benar itu pasti yang pertama. Kalau orang suka berdoa yang benar, salah satunya juga dengan doa Bapa kami ini. Saya yakin yang pertama pasti akan menghasilkan perubahan hidup. Itu pasti. Yang kedua, perubahan itu membuat apa? Menghasilkan ketaatan yang benar. Tapi seperti tadi, sebuah pertanyaan yang saya munculkan, mengapa banyak mungkin ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang Kristen berdoa Bapa kami, tapi hidupnya tidak berubah. Tidak menunjang ketaatan, sehingga memang kadang-kadang kita mendengar sindiran-sindiran negatif dari orang bilang, kamu percuma banyak doa, hidupmu juga enggak berubah. Mengapa? Ini pasti ada yang salah dengan kehidupan doanya. Doa itu pusat dari kehidupan iman. Sehingga kalau orang berdoa dengan benar, pasti hidupnya berubah. Bukan hanya sekedar jawaban doa, tapi hidupnya juga harus berubah dan tentunya ada ketaatan. Kita akan belajar mengapa doa Bapa kami yang selama ini banyak disampaikan, dinaikkan, dilafalkan, tapi tidak merubah orang yang berdoa Bapa kami. Kalau kita belajar dalam Alkitab, waktu Tuhan Yesus mengajar tentang doa Bapa kami dalam Injil Matius pasal 6, dia tidak hanya sekedar mengajar tentang kalau kamu berdoa, kamu katakan Bapa kami yang di surga dan seterusnya. Dia mulai dengan ini, saudara-saudara. Nah ini, coba kita baca dalam Matius 6, ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, jadi jawabnya apa? Mengapa kita tidak berubah walaupun kita banyak doa? Karena berdoa dengan cara yang salah. Berdoa dengan cara yang salah. Makanya kalau kita belajar tentang doa Bapa kami, Tuhan sudah memberitahu doa itu bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi kalimat-kalimat doa tadi. Tapi kita harus mengerti bahwa doa itu bagian dari bagaimana kita punya sikap, punya cara yang benar. Nah, melalui bacaan yang tadi kita baca, kita bisa menemukan jawaban apa sebabnya doa kita, terutama juga dalam kaitan dengan doa Bapa kami ini, tidak mengubah hidup kita. Karena seperti dikatakan Tuhan Yesus tadi yang kita baca, doa kita salah caranya karena doa kita hanya sekedar sebagai sebuah yang disebut dengan kemunafikan. Tadi kita baca dikatakan dalam ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Apa yang disebut dengan doa munafik, saudara-saudara?
Karena orang berdoa itu dengan motivasi yang salah. Kalau kita baca tadi katakan, terutama Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli Taurat, doa di pinggir-pinggir jalan, angkat tangan di pasar, mungkin juga di gereja, hanya dilihat. Makanya menurut saya mungkin perlu dipikirkan kembali. Ya seringkali kan kita mengadakan acara yang namanya konser doa, ya kan. Bukan berarti tidak boleh, tapi karena seringkali kata konser itu kan menunjukkan ada show, ada satu penampilan yang dilihat. Seperti misalnya biasanya kata konser itu kan dipakai untuk musik, ya pujian, ya konser doa. Bukan berarti doa tidak boleh dilihat orang, tapi perlu dicek, saudara-saudara. Pada waktu kita berdoa, apakah kita berdoa dengan atau merupakan bentuk dari sebuah kemunafikan? Karena apa? Karena waktu kita berdoa, kita motivasinya salah. Karena doa itu kan kita hubungannya dengan Tuhan. Walaupun mungkin orang perlu tahu dan lihat, tapi sejauh mana? Tapi yang jelas hubungan kita dengan Tuhan. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat ditegur oleh Tuhan, kamu ini berdoa seperti orang munafik. Angkat tangan di pinggir jalan. Kenapa? Doa yang motivasi salah itu. Karena apa? Karena doa hanya demi kepentingan sendiri, hanya untungan sendiri. Misalnya, supaya dipuji orang. Wah, doanya luar biasa ya. Hebat ya. Makanya dalam kitab Matius pasal 6 ini kan dijelaskan berkaitan juga dengan puasa. Lalu dikaitkan dengan sedekah. Tuhan bilang kalau kamu memberi sedekah, jangan ada orang yang tahu. Kalau kamu puasa, jangan kamu lihatkan kamu sedang puasa. Nah, doa juga begitu. Doa itu adalah di mana kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, tapi doa ini menjadi doa yang tidak berarti. Kenapa, saudara-saudara? Karena hanya untuk keuntungan sendiri supaya dipuji. Wah, kamu pendoa hebat. Luar biasa cara doamu. Atau mungkin status sosial. Atau mungkin hanya sekedar supaya apa yang saya minta dijawab Tuhan. Sehingga tidak heran kadang-kadang kenapa ada orang yang begitu rajin berdoa, yang lain tidak. Karena yang satu tidak punya masalah, ya nggak perlu berdoa. Jadi hanya berpikir doa itu adalah kalau ada masalah butuh minta. Ya seperti seolah-olah Tuhan itu adalah seperti ya bagian yang dimana kalau kita ada kebutuhan kita minta. Saya teringat saudara-saudara ada seorang ibu yang waktu itu masih setiap hari Selasa malam kita ada doa malam dari jam 8 sampai jam 12. Ibu ini satu kali dia datang dan bukannya datang Bapak Ibu. Dia biasanya kan doa malam itu dibuat 2 sesi, jam 8 sampai jam 10, lalu setengah 11 sampai jam 12. Biasanya yang jam 8 sampai jam 10 itu dihadiri banyak jemaat, lalu yang setengah 11 sampai jam 12 itu hanya mahasiswa STT, lalu beberapa pengurus full timer, ya kan. Tapi ibu ini datang sampai jam 12. Lalu bahkan satu kali saya ingat ada seorang menanyakan, "Loh Bu, kok tidak pulang?" "Iya, saya tunggu, saya mau doa sampai pagi." Wah, doa pagi, dia teruskan doa malam, doa pagi. Bahkan kalau doa puasa, dia rajin doa. Dan saya ingat sekali, ibu ini waktu dia berdoa, dia begitu berdoa dengan sangat betul-betul seperti membutuhkan sesuatu yang harus dijawab.
Sampai kami pun kalau tiap kali ibu ini datang di doa puasa, kami ikut terangkat dengan cara dia berdoa. Beberapa bulan dia lakukan seperti itu. Tapi satu kali dia tidak datang lagi. Doa puasa tidak datang, doa malam Selasa tidak datang, doa pagi juga. Ternyata setelah diusut, kenapa? Ternyata doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Jadi doa itu hanya sekedar sebagai sebuah cara untuk supaya dia mendapat apa yang dia butuhkan itu saja. Nah, saudara, kita perlu memiliki cara doa yang benar. Bukan berarti kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, kita tidak boleh meminta karena itu yang memang Tuhan kehendaki. Tapi bukan hanya sekedar itu. Makanya Tuhan ingatkan kamu kalau berdoa jangan seperti orang munafik. Lalu yang kedua, Tuhan juga bilang doa yang salah itu apa? Doa yang bertele-tele. Bertele-tele. Bertele-tele itu apa? Doa yang hanya hafalan ritual. Tanpa merenungkan maknanya. Panjang, ya kan, mungkin bahkan sudah ada buku yang dicatat di situ, dibacakan sebagai sebuah doa. Tapi tidak pernah itu betul-betul dari hatinya. Doa yang menggunakan banyak kata mungkin teologis bagus, ya kan. Yang terlihat seperti rohani. Tapi sebenarnya tidak punya bobot karena tidak betul-betul disampaikan dari sebuah hati yang benar-benar ingin dan merindukan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, doa Bapa kami bisa dilakukan seperti ini. Kadang-kadang dalam ibadah kan di gereja-gereja bukan tidak baik, tapi perlu ditambah dalam pengertian caranya. Kalau hanya sekedar mari kita doa Bapa kami lalu bersama-sama Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, selesai. Lalu kalau ditanya, apakah itu menjadi kerinduanmu, menjadi hatimu, menjadi pergumulanmu? Ya tidak. Nah ini, tidak punya bobot. Kita perlu memiliki sebuah doa dengan cara yang benar. Tuhan juga ingatkan, doa itu bukan sekedar ritual. Nah ini, tadi dalam pendahuluan saya jelaskan bagaimana doa Bapa kami ini sudah menjadi sebuah, boleh dikatakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah, ya kan? Gereja-gereja tertentu tiap minggu selalu, mari kita doa Bapa kami. Tapi kalau ini hanya dilakukan hanya sekedar seperti itu, maka kita akan terjebak menjadikan apa? Doa Bapa kami adalah bagian dari sebuah ritual, liturgi saja. Padahal Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti doa adalah mewakili hati yang sungguh-sungguh hanya berhadapan dengan Allah. Kalau perlu tanpa penonton, tanpa pujian, tanpa topeng. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, kunci pintu. Kamu hanya dengan Bapakmu. Nah, pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudara, menyampaikan doa Bapak kami justru di kamar pribadi? Bukan hanya di gereja, bukan hanya sekedar menjadi bagian dari sebuah ritual ibadah, tapi justru di kamar waktu kita ketemu Tuhan, kita minta Tuhan, Bapa kami yang di surga. Saya belajar beberapa tahun ini dalam keseharian saya. Tiap pagi di dalam saat teduh, saya tidak pernah lepas untuk menyampaikan doa Bapa kami sebagai sebuah
cerminan dari hati saya kepada Tuhan. Pada waktu saya berkata, Tuhan, dikuduskanlah namamu, dipermuliakan namamu. Saya arahkan seluruh pikiran hati saya untuk saya berpikir bagaimana caranya saya bisa memuliakan Tuhan, namanya, dalam setiap sikap hidup saya. Waktu saya berdoa di kamar saya pribadi, saya berkata, Tuhan, datanglah kerajaan. Itu kerinduan. Saya minta Tuhan, datanglah Tuhan Yesus jadi Raja. Jadilah kehendak-Mu. Ini, jadi Tuhan Yesus waktu mengajarkan tentang doa Bapa kami, Dia sekaligus mengajarkan cara yang benar dalam hal berdoa, yaitu apa? Bukan di pinggir jalan menjadi sebuah show. Bukan sekedar lafalan yang tidak ada artinya, hanya sekedar panjang, dibacakan, dihafalkan. Tapi betul-betul menjadi sebuah pergumulan pribadi dengan Bapa. Menjadi sebuah hati yang terus dikerjakan. Jadi doa harus mewakili hati yang sungguh-sungguh berhadapan dengan Allah tanpa penonton, tanpa pujian, tanpa topeng. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau ini kita lakukan, saya yakin doa Bapa kami ini menjadi doa yang punya dampak yang besar. Pasti akan mengubah hidup kita. Nah, melalui pelajaran doa Bapa kami, kita harus ingat bahwa doa Bapa kami ini bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kalau kita belajar, khotbah di bukit itu dari pasal 5 sampai pasal 7. Nah, sehingga kalau mau belajar tentang doa dalam kaitan dengan khotbah di bukit ini, tidak bisa lepas dari cara atau bagaimana Tuhan memberi pelajaran tentang doa. Selain tadi konteks secara langsung, ayat sebelum dari ayat 9, itu ayat 6 sampai 8. Tapi Tuhan juga beritahu tentang doa di dalam pasal 7. Nah ini, di sini kita belajar bagaimana kita harus punya doa yang betul-betul bisa mengubah hidup kita. Kita baca di dalam Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11 dikatakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, jadi doa Bapa kami ini harus menjadi bagian dari apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita ketok. Sehingga saudara bisa bayangkan doa Bapa kami ini akan menjadi doa yang akan merubah hidup kita pasti. Kenapa? Salah satu contoh misalnya kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi. Itu artinya setiap aspek hidup kita minta Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Kita minta, kita cari, kita ketok. Artinya apa? Tuhan jawab dengan cara apa? Hidup kita juga akan berubah menjadi orang yang selalu hidup di dalam kehendak-Nya. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus melakukan doa Bapa kami ini dengan 3 aspek doa ini. Supaya bisa apa? Supaya bisa mengubah hidup kita. 3 aspek doa yang mengubah hidup itu harus punya 3 hal ini.
Yang pertama adalah mintalah. Dikatakan tadi Matius 7, mintalah maka kamu akan diberi. Lalu yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka kamu akan dibukakan. Jadi doa yang benar, sekali lagi bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar dihafalkan, bukan hanya sekedar diucapkan, tapi betul-betul punya aspek ini saudara-saudara. Selain motivasinya benar, bukan hanya sekedar di mana-mana kita berdoa, tapi di kamar, tapi kita harus lakukan 3 hal ini supaya doa kita itu bukan hanya sekedar doa yang hanya kita naikkan, kita hafalkan, dilafalkan, tapi mengubah hidup kita. Yaitu apa? Kita harus ada unsur minta, cari, dan ketok. Kita belajar yang pertama, mintalah. Di dalam bahasa Yunaninya, dipakai kata aiteo. Aiteo. Nah, kata mintalah itu sedikit ya kita belajar supaya kita memahami apa nuansa, esensi dari kata ini. Kata mintalah dalam bahasa Yunani aslinya itu berbentuk present imperatif. Jadi gramatika Yunani itu penting sekali. Saya sering menjelaskan bahwa kenapa kita sebagai pembelajar Alkitab, kita perlu belajar berbagai macam terjemahan Alkitab. Kalau kita ingin mendapat sebuah sisi-sisi yang baik. Selain terjemahan Indonesia, coba kita bisa juga terjemahan bahasa Inggris seperti King James atau New King James atau Modern King James atau mungkin yang lain. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang bisa kita lihat dari terjemahan yang berbeda-beda. Apalagi bahasa aslinya. Saya sering gambarkan orang kalau belajar Alkitab, misalnya terjemahan bahasa Indonesia, itu seperti zaman dulu, waktu tahun 70-an, 60, 70-an. Bapak Ibu kita yang hidup di zaman itu, kita mengerti kalau kita nonton televisi, televisinya adalah black and white. Jadi hanya hitam putih, ya kan. Saya ingat waktu kecil karena di rumah tidak ada televisi, hiburan satu-satunya bahan itu kita harus pergi ke tetangga yang kaya, nonton di situ seperti nobar ya, nonton bareng gitu. Black and white, bisa tahu ceritanya bisa. Kisahnya, filmnya apa, bisa tahu. Tokohnya siapa, bagaimana. Tapi kita tidak bisa melihat sebuah hal-hal yang lain karena warnanya semua sama. Hitam putih. Lain coba kalau kita lihat televisi full color ya kan. Berwarna lain. Oh ini ekspresinya bisa lebih cerah dan sebagainya. Nah seperti itulah kalau kita belajar Alkitab dari bahasa asli dengan bahasa Indonesia atau mungkin makanya perlu ditambah terjemahan-terjemahan lain, lalu bahasa asli. Nah, di dalam bahasa asli, saudara-saudara, kata mintalah itu ada gramatikanya present imperatif. Artinya apa? Ini sebuah perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Harus dilakukan terus-menerus. Artinya, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita terus-menerus meminta. Bukan hanya sekedar sekali minta, 2 kali minta, 3 kali minta, selesai, gak dijawab ya sudah. Terus minta. Ini bukan hanya sekedar bertanya, melainkan memohon dengan penuh kesadaran akan kebutuhan dan ketergantungan. Saudara, kalau seseorang tergantung dengan seseorang, apa yang dia lakukan? Saya ingat saudara-saudara ada di tempat saya tinggal, sudah lama memang. Orang ini tidak mau kerja dengan baik. Kerjaannya hanya minta
ya ke tetangga-tetangga. Dan karena kami kasihan, ya biasa tetangga-tetangga juga, karena dia juga ya walaupun tidak ditugasi, dia bantu untuk menjaga keamanan. Apa yang dilakukan orang ini, saudara-saudara? Tiap hari datang, paling tidak sebulan sekali seperti minta gajian. Tergantung. Kalau nggak dikasih lama-lama jadi marah. Karena sudah tergantung. Bahkan pernah saya ingat selang dari selang air itu yang biasa untuk nyiram dan sebagainya. Hilang satu kali. Tetangga ada yang hilang sepeda. Siapa lagi setelah dicek si bapak ini. Kenapa? Dia marah nggak dikasih. Jadi ketergantungan itu harus dapat. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah hal yang perlu kita lakukan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar bertanya, bukan hanya sekedar minta, melainkan memohon dengan penuh kesadaran. Akan apa? Kebutuhan dan ketergantungan. Tuhan, aku butuh. Kalau enggak ada dari Engkau, aku tidak bisa. Kalau sumbernya hanya dari Tuhan gimana? Pasti kita minta terus. Saudara bayangkan kalau doa Bapa kami, kita naikkan sebagai sebuah permintaan. Terus menerus. Sebagai bentuk kebutuhan bahwa menguduskan nama Tuhan itu harus terjadi dalam hidup saya. Bagaimana kerajaan datang itu harus. Kita minta supaya kita bisa mengampuni orang lain. Seperti kami diampuni itu harus dan terus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin setiap kita mengerti. Karena Tuhan berjanji, tadi kita baca dalam Matius 7. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia akan memberi setiap kebutuhan kita. Bahkan dia memberikan semacam gambaran, kalau kamu ayah yang jahat, anakmu minta roti, tidak dikasih batu. Apalagi Bapa di surga. Sudahkah kita minta supaya kerajaan Tuhan datang? Sudahkah kita minta bahwa supaya nama Tuhan dipermuliakan? Sudahkah kita minta supaya kita bisa mengampuni? Saudara, setiap kali kita harus. Ini doa, aspek doa. Makanya kenapa juga kadang-kadang permintaan kita tidak diberi oleh Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita sekedar hanya minta. Tidak membutuhkan. Saya ingat, saya punya anak 3. Anak saya yang ketiga, yang paling kecil, waktu kecil. Saya kadang-kadang mempunyai semacam kebiasaan begini, Bapak Ibu. Misalnya anak itu minta pagi gitu ya. Misalnya, "Pak, belikan aku coklat." Nanti sore dia lupa, saya biasanya tidak belikan. Karena saya berpikir dia pasti hanya sekedar minta. Lain kali dia minta apa, dia lupa, hanya sekedar. Tapi satu kali anak saya yang paling kecil, dia minta sepeda, Bapak Ibu. Dia bilang, "Pak, belikan aku sepeda ya Pak." Saya punya kebiasaan, tiap kali saya bilang, "Kamu berdoa, nanti Tuhan beri. Papa belikan." Besok dia datang lagi, "Pak, belikan sepeda ya Pak." Minggu depan kita jalan-jalan pergi ke mall. Ada lihat pameran sepeda. Anak saya langsung lari dan dia berkata, "Pak, ini sepeda yang saya minta Pak. Belikan ya Pak." "Iya Dek, kita doa." Sebulan masih tetap semangat Bapak Ibu. Terus antusias untuk kalau lihat sepeda itu, waduh bergairah. 3 bulan enggak berubah semangat untuk dapat sepeda. Saya berkata, "Tuhan, anak ini ternyata begitu pengen." Sehingga kira-kira setelah 6 bulan pas ulang tahunnya dia,
ada berkat Tuhan, kita bisa beli sepeda. Bapak Ibu, pernahkah kita minta karena kita butuh, karena kita tergantung? Seringkali kita tergantung tadi pada saya yang salah, mungkin manusia yang lain, mungkin orang yang kita anggap, wah kita harapkan terus. Akhirnya apa? Malah ya seperti tadi itu, kecewa kita. Lalu yang kedua aspek yang Tuhan ajarkan adalah carilah. Doa yang mengubah hidup adalah doa yang punya aspek carilah. Katanya adalah seteo, saudara-saudara. Ini juga sama. Jadi ketiga kata baik minta, cari, ketuk itu punya gramatika yang sama yaitu imperatif present. Artinya harus terus. Jadi kata carilah itu mengandung makna yang dalam tentang tekun, kesungguhan dan kerinduan untuk menemukan. Artinya adalah teruslah mencari. Nah, sebagai gambaran itu begini, saudara-saudara. Seperti seorang yang kehilangan benda berharga dan dengan sungguh-sungguh terus mencarinya hingga ditemukan. Coba kalau Bapak Ibu kehilangan yang berharga. Saya teringat waktu menyiapkan ini, saya teringat adik saya, Bapak Ibu. Salah satu adik saya waktu itu, dia punya pekerjaan sampingan, yaitu menjual berlian. Jadi matanya saja yang, jadi bukan dengan cincin atau dengan, jadi berlian-berliannya. Satu kali kami bersama pergi ke tempat saudara. Dia enggak cerita, saudara-saudara. Dia seperti melakukan sebuah gerakan blusuk sana, masuk ke ke bawah meja, lalu ke kursi, kolong kursi. Kami tanya, loh kamu ngapain kok blusuk sana, blusuk sini sampai pada kotor. Dia bilang, aduh satu mata berlian saya hilang. Dia bilang. Nah karena itu akhirnya kami semua ikut cari. Untung saudara-saudara waktu itu setelah beberapa lama dengan bekerja keras. Berlian yang memang tidak terlihat kecil kan, dapat saudara-saudara. Wah saya ingat sekali adik saya itu begitu senang sekali, dia bilang waduh untung, waduh dia kayak bilang wah ini kalau hilang rugi sekian. Nah saudara-saudara itu yang Tuhan ingin kalau kita berdoa. Apakah kita punya doa yang punya semangat seperti ini? Cari, maka kamu akan mendapat. Artinya apa? Kamu harus betul-betul terus ya. Tekun, sungguh, sampai dapat. Nah ini harus punya karakteristik doa kita harus seperti itu Bapak Ibu. Saya teringat ada seorang pakar pertumbuhan gereja dalam sebuah seminar pelatihan yang saya ikuti waktu itu. Dia bilang begini, dia pernah membuat semacam penelitian, kenapa negara Jepang itu dengan negara Korea Selatan, itu sebenarnya budaya, filosofi hidup mereka itu mirip. Karena mereka sama-sama ya berlatar belakang ya Shinto dan semacam itu. Tapi pertumbuhan gereja di Jepang dan di Korea Selatan sangat jauh. Nah dia pernah meneliti, saudara-saudara, dia bilang Jepang itu orang Kristen di Jepang tidak sampai 1%. Sedikit sekali. Di Korea Selatan itu kurang lebih sekitar 35%. Pada waktu itu dia menyampaikan. Nah dia bilang kenapa Jepang Kristennya kurang maju, sedangkan Korea Selatan begitu maju. Dan salah satu faktor yang ditemukan adalah dia bilang, cara orang Kristen Jepang dengan Korea Selatan itu beda. Kalau orang Jepang itu kalau doa, tidak seperti mencari. Dia hanya penuh penyerahan, Tuhan aku minta ini, biar kehendak-Mu jadi selesai. Korea dia bilang,
Wah kalau doa, teriak-teriak, angkat tangan. Makanya gaya hidup ibadah doa di Korea itu kan luar biasa. Kalau ibadah doa di sana yang datang bukan puluhan, ratusan, ribuan. Dan mereka semua angkat tangan, mereka minta. Ini bukan hanya gaya doanya orang Pantekosta atau karismatik ya. Tapi orang GKI di sana, itu kalau doa juga sama, mereka teriak, mereka angkat tangan, mereka minta. Saya ingat waktu saya pernah ikut sebuah pelatihan di Singapura, saya satu kamar dengan pendeta Korea selama kurang lebih hampir 3 minggu. Nah tiap malam Bapak Ibu, kebetulan peserta dari Korea itu 3 orang pendeta, sama-sama dari gereja Presbyterian, atau kalau di Indonesia aliran GKI. Tiap malam mereka minta izin untuk pinjam sebuah ruangan di wilayah itu. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Doa 3 orang, satu kampus waktu itu semua dengar teriak-teriak. Ini pendeta GKI loh Bapak Ibu. Itu cari. Kita harus temukan, tekun, sungguh-sungguh. Nah itu cara doa. Lalu apa lagi? Yang ketiga, aspek yang ketiga adalah ketuklah. Tuhan bilang kalau kamu doa, kamu harus seperti ini. Minta, maka kamu akan menerima. Cari, kamu akan nemukan. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Kata ketuk itu dalam bahasa Yunani dipakai kata krowo. Ya. Berbeda dengan minta dan cari, kata ini mengandung gambaran adanya penghalang. Jadi ada pintu tertutup, jadi nggak bisa dibuka dari luar. Yang perlu dibuka dari sisi lain dari dalam. Jadi orang ini tergantung dari yang di dalam. Kalau yang di dalam nggak mau buka, ya nggak bisa terbuka. Artinya apa? Makanya kata ini juga sama, punya gramatika yang sama, imperatif, present, imperatif, yang punya pengertian teruslah mengetuk sampai dibukakan. Jadi ada inisiatif dari umatnya. Kita tidak membuka, Tuhan tidak membuka sebelum kita mengetuk dengan ketekunan dan kegigihan. Ketuk, seperti seseorang yang mau bertamu, membutuhkan, ya kan? Dia ketuk. Kalau orang di dalam nggak dibukai, ya tetap diketuk, ya kan? Saya ingat waktu kami pernah mengadakan kunjungan, besuk atau visitasi, ya kan, ke satu rumah jemaat, ya kan? Kita bel karena rumahnya besar, jauh halamannya, kita bel. Wah nggak dibuka-bukai. Kita bel lagi nggak dibukai. Kita mau pulang ya kan. Suara gongongan anjingnya keluar beberapa menyambut kami. Waduh, kita bilang waduh sudah pulang aja. Saya bilang jangan, coba lagi. Akhirnya untung tuan rumah membuka juga. Nah saudara, ketuklah. Nah kita sebagai anak Tuhan harus punya cara doa seperti ini. Kalau kita bisa bandingkan dari ketiga kata itu. Mintalah. Fokusnya apa? Fokus dari minta itu adalah kerendahan hati. Di mana kita minta seperti orang yang butuh. Gambarannya seperti anak mohon kepada bapak atau kepada ayah. Pak, berikan Pak, berikan. Carilah, fokusnya apa? Usaha sungguh-sungguh. Seperti apa gambarannya? Mencari harta terpendam. Coba kalau orang penambang itu. Emas misalnya. Wah kadang-kadang menggali sampai dalam. Mereka nggak mikirkan satu kali longsor. Sehingga kadang-kadang kan ada tambang-tambang yang tidak resmi, bisa longsor beberapa orang langsung meninggal. Mereka nggak pikir pokoknya supaya dapat, ya kan.
Lalu ketoklah, fokusnya apa? Ketekunan menghadapi hambatan. Nah ini saudara-saudara. Jadi doa Bapa kami misalnya waktu kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apakah kita betul-betul minta dengan kerendahan hati, Tuhan berikan supaya kehendak-Mu itu jadi dalam hidup saya, bukan kehendak saya. Apakah kita ada usaha sungguh-sungguh mempraktekkan kehendak Tuhan yang kita minta dalam hidup kita? Lalu walaupun ada hambatan, kita nggak bilang, nggak usah. Atau kita terus usaha untuk mencapainya. Gambarannya seperti berdiri di depan pintu yang tertutup, yang betul-betul tergantung dari yang punya rumah atau yang kita ketuk. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin pada waktu kita hidup doa Bapa kami ini, kita lakukan dengan cara minta, cari, ketuk. Pasti Bapak Ibu, kita akan bisa punya kehidupan yang berubah. Marilah kita memiliki doa yang mengubah hidup kita. Dalam Lukas 11 ayat 1 ini paralelnya. Jadi doa Bapa kami itu diajarkan Tuhan Yesus, ditulis di Injil Matius pasal 6. Lalu di Injil Lukas pasal 11 itu memang sedikit ada beberapa versi yang beda. Nanti bagian berikutnya kita akan coba gali ini. Nah ayat 1 kita baca. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya, mari dengan sebuah kerinduan kita juga, kita berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Berdoa yang benar. Berdoa yang efektif, yang bukan hanya sekedar dijawab setiap kebutuhan kita, tapi doa yang mengubah hidup kita. Ini yang Tuhan ajarkan, mari kita minta punya doa yang seperti ini. Saudara, makanya tadi saya katakan, menurut saya ungkapan 1 on ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Itu kurang tepat. Karena apa? Doa itu tidak bisa dilepaskan. Doa bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah ketaatan. Makanya kalau ada orang banyak doa tapi hidupnya tidak berubah, itu aneh. Itu enggak benar berarti, ya kan? Tidak benar. Doa yang benar itu pasti akan merubah hidupnya. Coba bayangkan seperti doa Bapa kami. Kalau tiap kali kita minta Tuhan biar kehendak-Mu jadi, kita terus mencoba untuk menyesuaikan hidup kita untuk kita terus hidup dalam kehendak Tuhan. Coba orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, itu perubahan yang luar biasa. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biar setiap hidup kita adalah hidup yang punya doa yang seperti Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama. Juga kalau yang di rumah, kita akan menyanyikan Ajarku Berharap Hanya Padamu. Bapakku, ajaib, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Haleluya, ajarku mengerti. Amin Tuhan. Segala rencana-Mu
Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, amin Tuhan. Dalam terang firman-Mu, Ya Tuhan, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, Bapakku ajar segala rancangan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan. Amin. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari biar setiap kita menjadi umat Tuhan yang suka berdoa. Doa yang benar
doa yang tidak ada motivasi yang salah, yang tidak bertele-tele, tapi benar-benar doa yang bahkan di kamar pribadi dengan Tuhan. Kita terus minta, kita terus cari, kita terus ketuk, karena kita percaya Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia akan mendengar, pasti mendengar setiap doa kita. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, cari dengan sungguh-sungguh, ketuk dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita bukan hanya hidup yang tiap kali kebutuhan kita diberi, tapi hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti berubah. Tuhan, terima kasih untuk sore malam ini. Kami belajar bagaimana kami harus berdoa dengan benar, Tuhan. Biar firman-Mu yang sudah hamba sampaikan bukan hanya sekedar membuat kami mengerti, berpengetahuan, tapi hidup kami dirubah. Kau berkati kami semua yang sudah belajar firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai kami semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.